Di video kali ini, saya akan sedikit membahas atau mereview 5 alasan kenapa data pengajuan kredit Anda di leasing itu ditolak. Nah, bagian yang pertama mungkin dari Anda semua sudah ada yang mungkin memilih kendaraan yang sudah ada di planning Anda dan juga mungkin sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Namun ketika proses tahap finalisasi, data Anda ditolak. Nah, Anda harus dengar ini. Anda harus simak video ini sampai selesai. Oke, masuk yang pertama, kredit skor Anda mungkin buruk. Nah, jadi biasanya setiap kali awal pengajuan proses kredit kendaraan atau apapun, Anda akan dimintakan data mandatori. Apa saja data mandatorinya? Yang pertama KTP, yang kedua NPWP, dan yang ketiga kartu keluarga. Apabila Anda sudah berkeluarga, Anda akan dimintakan data KTP suami atau istri Anda, NPWP, dan juga kartu keluarga. Apabila Anda belum berkeluarga, Anda akan dimintakan data orang tua Anda. Nah, jadi untuk yang paling pertama itu prosesnya adalah pengecekan skor kredit. Dari pihak leasing akan mengecek melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi ada yang namanya proses pengecekan SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Bagi Anda yang mungkin pernah mengajukan kredit dan juga mengalami kendala dalam hal perbankan ini, maka akan dipastikan atau bahkan tidak bisa untuk melakukan proses yang selanjutnya atau masuk ke tahap yang selanjutnya. Masuk alasan yang kedua, kenapa data pengajuan kredit Anda ditolak. Nah, pada proses yang kedua ini, semua data Anda akan divalidasi ulang oleh pihak Credit Marketing Officer atau yang biasa Anda kenal dengan surveyor. Mereka akan datang ke rumah, akan meminta data-data yang diperlukan untuk proses pengajuan kredit Anda. Apabila data-data tersebut tidak valid ataupun palsu, maka bisa dipastikan proses pengajuan kredit Anda akan ditolak atau berhenti sampai di situ. Oke, data-data yang akan diminta oleh pihak surveyor, yang pertama, bukti kepemilikan rumah atau sertifikat rumah. Yang kedua, bukti PBB atau surat PBB di rumah Anda. Dan yang ketiga, rekening listrik rumah Anda. Dari ketiga poin tersebut, harus mengatasnamakan nama Anda. Apabila bukan atas nama Anda, maka proses pengajuan kredit akan mengalami kendala. Karena banyak poin-poin yang akan menjadi pertimbangan dari pihak leasing untuk meng-approve atau menyetujui proses pengajuan yang Anda lakukan. Dan apabila Anda seorang karyawan yang bekerja di perusahaan, Anda akan dimintakan slip gaji di mana tempat Anda bekerja. Selanjutnya, Anda akan dimintakan rekening koran selama 3 bulan. Dan itu biasanya untuk mengecek pemasukan dan pengeluaran Anda. Nanti akan kita bahas di alasan berikutnya. Masuk alasan yang ketiga, kenapa pengajuan proses kredit Anda ditolak leasing. Nah, yang ketiga ini adalah perputaran uang Anda tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak leasing atau finance. Pada kasus ini, perputaran uang Anda akan dicek pemasukan dan juga pengeluaran. Apabila pemasukan dengan pengeluaran tidak balance, maka pengajuan kredit Anda akan ditolak. Bagaimana cara untuk mengidentifikasinya? Mereka akan meminta rekening koran selama 3 bulan terakhir. Mereka akan melihat transaksi Anda, baik uang masuk maupun uang keluar. Nah, Anda pada saat pengajuan tersebut, misalnya Anda mau mengambil unit new carry dengan angsuran 4.500.000 katakanlah. Nah, jadi pada saat 3 bulan terakhir rekening koran Anda dicek, nanti mereka akan melihat
Pemasukan Anda contoh dalam bulan Januari sebesar 15 juta. Pengeluaran Anda sebesar 5 juta. Maka ada selisih gap sebesar 10 juta. Apabila angsuran Anda dimasukkan, itu masih ada sisa kurang lebih sekitar 5.500.000. Artinya masih ada uang mengendap 5.500.000. Maka proses tersebut bisa dilakukan untuk proses selanjutnya. Nah, begitupun sebaliknya. Apabila pemasukan Anda 15 juta, lalu pengeluaran Anda sebesar 10 juta, maka sisa atau selisih gap uang mengendap Anda apabila sudah terpotong dengan angsuran hanya 500.000. Itu yang menjadi dasar pertimbangan leasing untuk menolak data Anda dilanjut ke proses selanjutnya. Masuk ke alasan yang keempat, kenapa pengajuan kredit Anda ditolak oleh leasing. Pada kasus ini, kebanyakan orang banyak yang gagal. Kenapa saya bilang banyak yang gagal? Karena mereka tidak memahami prosedural yang selanjutnya ini pada saat tahap ini. Apa itu tahapnya? Yaitu tahap verifikasi telepon. Jadi apabila surveyor sudah selesai survei ke rumah Anda, data yang dibutuhkan sudah lengkap, maka data Anda akan dilimpahkan ke analis, kredit analis. Apabila Anda ditelepon oleh pihak kredit analis, itu tidak diangkat atau tidak ada respon dari Anda, maka Anda dianggap tidak serius untuk melakukan proses pengajuan kredit. Dan ada juga kasus permasalahannya ketika Anda ditelepon oleh kredit analis, jawaban yang Anda berikan pada saat survei dan juga jawaban yang Anda berikan pada saat ditelepon itu tidak sesuai. Maka mereka akan otomatis menolak data pengajuan Anda. Masuk alasan yang terakhir atau alasan yang kelima, kenapa proses pengajuan kredit Anda ditolak. Pada kasus yang terakhir ini, karena adanya pembatasan usia debitur. Apabila usia Anda berada di titik minimum atau maksimum, Anda tidak dapat melakukan proses pengajuan kredit. Adapun batas usia minimum berada di usia 21 tahun. Dan batas maksimum ada di usia 65 tahun. Itulah 5 alasan kenapa proses pengajuan kredit Anda ditolak oleh leasing. Anda ada di nomor berapa? Silahkan Anda komentar di bawah. Bagi Anda yang menyukai video ini, Anda bisa menekan tombol like dan juga menekan tombol subscribe untuk mensupport channel ini agar tetap bisa konsisten. Bagi Anda yang mengalami kendala dalam proses pengajuan kendaraan atau mobil, bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.